Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi di channel ini. Channel yang udah lama nggak upload nih, sorry banget karena ada satu dan lain hal, jadi banyak yang ketunda kontennya. Kembali lagi di channel ini, tempat kita sharing, tempat sharing buat kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita. Oke, let's get the ball rolling. Pada kesempatan kali ini, saya lagi-lagi ditemenin oleh temen yang keren, yang luar biasa, Mas Rian di balik layar. Mas Rian, gimana kabarnya? Udah lama nih nggak ketemu ya? Iya, sehat. Oh, sehat, siap. Ini kontennya agak nyantai aja ya Mas Rian ya, nggak terlalu formal amat. Nah, kita nih lagi di area atau di salah satu destinasi wisata di Mojokerto. Kalau kalian tahu ini ada patung, harusnya sih tahu di mana ini. Di mana ini Mas Rian? Museum Majapahit. Museum Majapahit, ya bener banget, atau Museum Trowulan. Nah, sebelum kita eksplor ke dalam ya, saya pengen bercerita dikit nih tentang Museum Majapahit atau Trowulan ini. Jadi kalau kita googling nih, Museum Majapahit ini sebenarnya kalau dibuka secara resmi itu sekitar 1987-an gitu ya. Dan itu yang inisiasi atau membuat museum ini itu arsitektur dari Belanda. Kalau namanya bisa kalian googling lah, atau nanti saya typing di sini ya. Kemudian selain itu, selain dari arsitek dari Belanda, itu juga ada persetujuan juga dari Bupati Mojokerto pada waktu itu. Kenapa dibuat museum pada awalnya itu karena ada artefak-artefak berharga dari peninggalan kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan di sekitar ini yang itu tuh rawan pencurian. Maka dari itu dibuatlah museum ini untuk istilahnya compiling berbagai macam artefak yang ada sehingga tidak sampai hilang kayak gitu. Nah, daripada banyak ngobrol kayak gini-gini di awal, langsung aja deh kita menuju ke berbagai artefak yang ada di museum ini. Oke, check it out. Nah, kita nih selagi ada di spot yang pertama. Spot pertama kalau kita masuk tadi dari halaman tadi, terus masuk ke ruangan yang agak besar ini, aula atau semacamnya, kita akan bertemu dengan beberapa foto di sini. Foto ini tuh tinggalan kepurbakalaan Majapahit di situs Trowulan. Nah, di sini kalau kita lihat ada Candi Bentar Wringin Lawang yang dipugar pada tahun 9192. Kemudian ini dari abad ke-14, langgamnya langgam Hindu, bahannya dari batu bata. Nah, kalau yang sebelah kanannya ini ada Paduraksa Bajang Ratu. Kalau orang-orang di sekitar sana sih bilangnya Candi Bajang Ratu gitu. Nah, ini dibangun pada abad ke-14 sekitaran gitu, sama kayak Candi Bentar Wringin Lawang tadi. Terus dipugarnya itu tahun 85. Oh, berarti lebih, selesainya 93. Lebih dahulu ini daripada yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga ini biasanya sering dikunjungin juga sama anak-anak kalau berdharma wisata gitu ya, ke candi-candi, ke area Trowulan. Ada Candi Brahu dibuat pada abad ke-14 juga. Terus bedanya nih langgamnya langgam Buddha. Kalau yang dua tadi kan langgam Hindu, kalau yang ini langgam Buddha. Kemudian dipugarnya tahun 90-91. Oh, mirip-mirip sama yang pertama. Ini bagus juga nih. Tapi kalau kita googling nih, Candi Brahu ini bagus, tapi fungsinya tuh buat pembakaran jenazah malah. Kalau kita googling gitu. Kemudian di sini yang keempat ada Candi Kedaton. Nah, kalau ini saya belum pernah nih. Candi Kedaton pada abad ke-14, terus dipugarnya lebih baru lagi nih, selesai pugarnya itu tahun 2000.
Kemudian sebelah kanan ini Candi Tikus. Nah ini beberapa area favorit ya bagi teman-teman biasanya kalau jalan-jalan, soalnya tempatnya luas gitu dan tertata apik kayak gitu. Dan langgamnya langgam Hindu dan dipugar terakhir tahun 95 selesainya. Kemudian bergeser ke kanan ini kolam Segaran. Nah, kolam Segaran ini bisa kita lihat sebelum ke area Museum Trowulan, kita akan disuguhi satu kolam yang cukup luas kayak gitu ya. Dan ini namanya kolam Segaran. Kolam Segaran ini sama juga sekitar abad ke-14 dibangunnya. Kemudian dipugar terakhir tahun 1984. Berarti cukup paling lama lah dibanding yang 5 tadi. Kemudian kalau kita lihat ke bawah ini ada situs Sentonorjo. Nah ini saya juga belum pernah kesini kayaknya. Ditemukan pada tahun 1983. Kemudian kalau ini ada situs pemukiman Segaran. Ini dipugar atau digali tahun 92. Saya juga belum pernah nih kesini. Oh dan yang terakhir ini ada makam 7 Troloyo. Nah ini biasanya tuh di bagi yang suka berziarah gitu ya ke wali-wali, biasanya ke makam 7 Troloyo. Kira-kira dibangunnya tuh sekitar abad ke-14 atau 15, berarti dari kesekian ini rata-rata mirip ya. Antara abad ke-14 atau 15 dibangunnya. Oke. Kemudian kalau kita bergeser ke sini ada sejarah dari museum ini, Museum Trowulan ini. Nah ini ada Raden Ajeng siapa? Kromojoyo Adinegoro. Ini kayaknya Bupati Mojokerto pada waktu itu. Kalau kita sekilas melihat gitu ya. Bekerja sama, iya benar. Nah ini adalah Meckeln Pont. Nah Meckeln Pont ini yang arsitek dari Belanda kayaknya yang berafiliasi atau bekerja sama dengan Raden Kromojoyo Adinegoro untuk membangun museum ini gitu. Oke, kita akan berganti ke spot selanjutnya. Nah, ini kita ke spot selanjutnya nih. Kalau kita bisa lihat di situ tadi ada ruang pamer relief Panji. Nah, ada apa ya di dalamnya? Saya juga belum pernah ke sini nih. Coba kita lihat ya. Oh ini nih, ada kisah Panji. Panji merupakan kumpulan kisah yang berasal dari masa kerajaan Kadiri dan populer pada masa kerajaan Majapahit. Kisah yang menceritakan tentang petualangan Raden Panji untuk mendapatkan kembali tunangannya Putri Candrakirana. Kurang tahu sih. Cerita-cerita ini rada apa ya? Kalau sini ada nih. Area Panji, oh bukan. Raden Panji itu siapa, terus Putri Candrakirana itu siapa, kurang tahu juga. Cuman kita lihat-lihat aja deh. Mohon maaf ya kalau pengetahuannya kurang. Nah ini ada relief kisah Panji situs Gembyok. Kayaknya nanti saya akan bakal ngasih review sekilas siapa sih Raden Panji itu nanti ya di video. Kalau sekarang saya kurang tahu nih Raden Panji itu siapa. Relief naratif kisah Panji. Oh ini, kalau kita lihat segini sih, ada sekilas penjelasan tentang Panji itu. Jadi Panji itu ternyata nama tokoh dalam kisah Panji. Nama itu adalah gelar kebangsawanan Apanji, Panji atau Mapanji. Demikian juga dengan nama Hinu atau Inu. Oh, jadi Panji itu gelar kebangsawanan ya. Oke. Oke, by the way, kita sekarang nih lagi ketemu ternyata ada salah satu turis atau pengunjung dari negara luar nih.
Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gitu ya sebentar ya. Hello. Hello, say hi, hi. Say, where do you come from? Where do you come from? Well, I'm originally from Japan, Where but Japan? I live in Jakarta now. Oh my good. You're from Japan too? Hong Kong. Oh, from Hong Kong. Yes. So you are just going around and try to know about the Majapahit maybe here? Yes. Yes, of course. So what do you think about Majapahit in the short glance like that? Wow. Yeah, well, we just studied that Majapahit was one of the Golden period. the greatest kingdom of that time. So we came to visit some places, and we're just finding out. Yes. Just finding out. Yes. That's right. So you come from Jakarta to go here? We came. We were staying in Malang. Oh, in and then Malang. we just Okay. came up, and we also visited some other places. Yes, Malang is quite cold. It's nice like that. The weather is cool, quite cool. Cooler. Cooler than Yeah. Mojokerto is quite hot actually. Still hot to us. Yeah, but yeah, cooler. Yes, of course. Hopefully you enjoy this place ya. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Oke, itu adalah sedikit perbincangan dengan salah satu pengunjung dari mancanegara dan wow keren banget ya. Berarti Majapahit ini memang terkenal ya. Sorry, saya buka ya. Berarti Mojokerto ini memang Majapahit maksud saya terkenal di berbagai belahan dunia juga ternyata. Sampai dari Jepang ada pengunjung dari Jepang. Oke, kita menuju ke spot selanjutnya ya. Oke guys, secara garis besar, kisah Panji merupakan kumpulan cerita yang isinya tentang seputar kepahlawanan dan juga cinta antara Raden Inu Kertapati dan Dewi Sekertaji atau yang disebut juga dengan Dewi Candrakirana. Ceritanya punya banyak versi yang menyebar luas di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara. Filolog dan pakar sastra Jawa kuno Purba Caraka dalam cerita Panji dalam perbandingan berpendapat bahwa kisah Panji berlatar belakang kerajaan Kadiri. Sebagaimana disebutkan dalam Kakawin Semaradadana, Raja Kadiri Kameswara punya permaisuri yaitu Sri Kirana Ratu dari Jenggala. Kameswara kemudian dikenal dengan Raden Inu Kertapati pun permaisurinya yang sama-sama bernama Kirana. Namun, arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar berpendapat bahwa kisah Panji justru lebih mengacu pada peristiwa di era Majapahit. Tepatnya sejak awal Majapahit yaitu era Wijaya hingga masa cicitnya yaitu Hayam Wuruk. Kisah Panji mulai digubah setelah masa kejayaan Majapahit hingga paruh pertama abad ke-15 Masehi. Menurut Agus, cerita Panji adalah gudang data kebudayaan yang berkembang di Jawa sezaman dengan pengubahan kisah itu. Dalam seminar Festival Panji Internasional 2018 di Perpustakaan Nasional Jakarta. Well, di antara perbedaan pendapat itu, kita sebagai penikmat sejarah baiknya untuk dapat menerima berbagai macam versi itu dan menjadikannya sebagai salah satu bentuk variasi dalam cerita sejarah. Oke, nah kita nih ada di salah satu spot yang juga keren. Ini adalah namanya Sumur Jobong. Nah, Sumur Jobong ini ternyata digunakan oleh masyarakat pada waktu itu ketika mereka ingin berdoa atau berharap sesuatu, mereka akan melemparkan koin atau alat tukar pada waktu itu ke dalam sumur ini dan berharap agar apa istilahnya, harapan mereka bisa terkabul gitu. Kita bisa lihat tuh keren di dalam sumur ini dan ada bekas-bekas koin juga di situ.
Oke, kita lanjut ke destinasi selanjutnya ya. Nah, sekarang kita lagi ada di salah satu spot yang keren banget karena ada beberapa artefak di sini dari peninggalan Kerajaan Mojopahit. Dan di sini saya lagi bersama dengan seseorang ibu yang cantik. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Lucy. Ibu Lucy. Ibu Lucy dari mana, Ibu Lucy? Dari Malang. Dari Malang? Iya, kotanya Dampit. Oh, Kota Dampit? Iya. Oh, siap. Jauh-jauh ke Malang, lihat ini? Iya. Wah. Ke museum. Ya. Ke museum ya? Wah, keren banget. Peninggalan nenek moyang. Peninggalan nenek moyang. Tuh. Kan kita cuma tahunya itu dari TV aja ya. Iya. Terus ini untuk lebih dekatnya kita berangkat ke sini sendiri untuk menyatakan, untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hebatnya Kerajaan Majapahit ini. Siap. Ya, peninggalannya itu. Yang dari Malang, Dampit aja mau ke sini loh. Iya. Gimana yang dari Mojokerto ini? Ya, harus tetap semangat. Semangat, Iya. menghargai, dan kita harus tahu gimana nenek moyang kita ya. Bu, Iya, dari wayang nenek moyang kita ya. Siap. Iya, iya. Oke, Bu Lucy, terima kasih Iya. banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Jangan lupa untuk subscribe channel Iya. kita ya, Bu ya. Iya. Tempat kita sharing. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, sekarang kita lagi ada di salah satu spot lagi nih. Spotnya luas banget, kalau kita lihat di sini tuh keren banget. Ada di area sana tuh banyak artefak-artefak dari peninggalan Kerajaan Mojopahit mungkin, dan beberapa kerajaan lainnya mungkin ya. Tuh ada kayak kepala naga, ada macam-macam pokoknya. Saya kurang bisa menjelasin ya, soalnya kurang tahu juga nih. Kalau dilihat di sini ada nggak ya? Nggak ada. Kalau di sana juga ada beberapa batu peninggalan juga. Yuk, kita lanjut.
kita lagi ada di salah satu spot di mana ini dulunya adalah tempat pemukiman warga atau masyarakat Mojopahit pada waktu itu. Nah, kita bisa lihat di situ tuh ada beberapa kotak-kotak galian gitu ya, yang merupakan bekas dari pemukiman warga Mojopahit pada waktu itu. Ada satu yang cukup unik di situ ya. Kita kalau bisa lihat tuh ada kayak bentuk pot. Nah, itu pot pada zaman itu atau sisa-sisa terakhir waktu penggalian atau gimana, kurang tahu juga. Dan potnya tuh kayaknya masih bagus, keren gitu. Cuman dia udah pecah gitu aja. Secara modelnya tuh kayak bagus gitu. Oke. Nah, itu tadi adalah exploring kita yang kita lakukan di area situs Mojopahit atau Museum Trowulan, Museum Mojopahit. Dan semoga apa yang kita udah puter-puterin tadi bisa memberikan pengetahuan dan juga manfaat kepada kalian semua ya. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen untuk channel ini. Akhir kata, terima kasih atas semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.